Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa suaranaji.com. Sudah cukup lama juga ya kita nggak bertemu. Sudah pada kangen ya sama kita-kita ya. Ya, kita kembali lagi di acara ngobres ya, ngobrol santai bareng Suara Nahdien ya. Cukup lama saya pikir teman-teman kangen dengan perbincangan-perbincangan santai dengan Suara Nahdien. Dan saat ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa ya. Kita kedatangan tamu pasangan muda ya, suami istri. Dan ini namanya Kiai Muda ini Pak Irsyad Rabiul Azmi, ini biasa dipanggil Gus Irsyad ya ini beliaunya. Dan sama sang istri tercinta, namanya siapa Pak Irsyad ini? Maulida Nuhyatin Nafisa. Maulida Nuhyatin Nafisa. Bener ya Mbak? Oh iya. Ada panggilan kesayangan nggak kira-kira Gus Irsyad ini kalau sama dengan ini? Mungkin punya panggilan khusus gitu kan? Apa kira-kira? Misalnya ya. Ya. Kalau dipanggil ya. Loh, itu waktu kita ke sana itu kayaknya panggilannya Neng Nuh ya. Ini kok ya sendiri. Oh iya. Ya, terima kasih. Kita siang ini akan berbincang santai terkait buku yang sudah ditulis oleh Gus Irsyad ya, namanya judulnya adalah Nasihat Cinta dari Ibunda. Nah, Nasihat Cinta dari Ibunda ini buku yang sangat menarik, sangat dahsyat, dan siapa saja yang hidup di dunia ini pasti tidak akan pernah lepas dari nasihat cinta dari Ibunda. Sangat membutuhkan itu. Nah, kira-kira nanti seperti apa isi buku ini kita akan tanyakan langsung pada penulisnya. Gus Irsyad ini yang sudah berkenan hadir pada siang kali ini. Sebelumnya kita terima kasih banget sudah meluangkan waktu. Nah, Gus Irsyad ini kira-kira isinya apa ini ya? Isinya ini loh kira-kira. Jadi dalam buku ini ada 3 bagian. Yeah. Yang pertama adalah mengisahkan kedekatan seorang anak, dalam ini adalah saya dengan ibu saya. Yeah. Jadi ini adalah real story, bukan true story ya. Ya. Ya, ini adalah real kehidupan saya dalam itu true story, dan saya tulis. Jadi penulisan ini tuh walaupun saya dianggap biasanya suka nulis ilmiah, ini dianggap itu apaan kok nulis buku yang fiktif bahasanya. Buku yang tidak ilmiah sama sekali. Justru ini adalah tantangan saya tersendiri, ini jauh lebih susah dibandingkan nulis jurnal. Karena ini adalah benar-benar dari hati. Saya nulis dengan bahasa yang sederhana mungkin. Dan ini nulisnya susah, tidak bisa dicari referensi karena harus menghadirkan ibu saya harus moodnya untuk bercerita, sehingga saya tulis kembali kisahnya dengan bahasa saya. Jadi bab pertama adalah nasihat-nasihat dari ibu saya tulis. Yang kedua adalah dari para kiai. Ini yang mungkin susah ditemui, karena ketika orang menikah mengadakan walimah bisa menghadirkan satu kiai dan nasihati. Itu pun saya pastikan kedua pasangan tidak bisa menyimak secara maksimal, sehingga saya punya inisiatif bagaimana saya mengumpulkan beberapa ma'idah dari kiai yang saya kemukakan dari itu, terus saya sampaikan dengan bahasa saya. Itu yang kedua, makna cinta dari para kiai. Yang ketiga ini yang paling penting bagi saya. Jadi karena hakikat pernikahan kan membangun keluarga, generasi bangsa. Jadi ini adalah kiat-kiat dari tirakat dari para kiai yang sekarang sudah mulai langka dan susah untuk ditemui. Jadi saya kumpulkan tirakatnya dari para kiai, doa-doa dan khusus yang biasanya diijazahkan oleh kiai, dan saya tulis dan saya berikan isi dari para kiai. Itu ya sangat penting gitu ya. Nah, kalau boleh sebut nama ibunda yang tercinta ini, nama ibu saya namanya Hanifah, Ibu Haji Hanifah ya. Kalau bapak Hambali. Bapak Haji Hambali ya. Apresiasi buat beliau karena telah melahirkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas, dan juga alhamdulillah diberkahi kemudian mendapatkan menantu-menantu yang hebat-hebat juga. Salah satunya ya ini Neng Nuh ya apa Mbak Yaya tadi? Terserah. Ya, ini biasanya dipanggil Neng Nuh ya ini kalau di pondoknya ya di Ungaran sana. Dan Neng Nuh ya ini kebetulan di Kudus, selain sekarang emang berkeluarga rumah di Klaten ya Mbak ya. Di Klaten beliau juga mengajar di salah satu pondok di Kudus. Di mana Mbak ya? Karangmalang. Nama pondoknya? Pondok Taufik Putri Anak-anak yang Nanti Al-Quran. Oh, yang Kiai Maksum gitu Kiai. Yang Kiai Maksum. Nah,
gimana Mbak, jenengan sebagai istri pendamping setia Gus Giri saat ini ketika melihat buku ini kira-kira seneng apa seneng banget apa malah gimana kira-kira ini? Mungkin jawabannya udah pada tahu semua. Apa kira-kira? Karena ternyata banyak yang belum tahu itu. Kemarin sudah pada WA saya pengen tahu kisahnya soal itu gitu. Terus nanti statement sama bukunya ini kayak gimana ketika melihat sang suami bikin buku yang menarik gitu. Pada SMS saya Mbak kemarin pada WA saya kok pengen tahu gimana kira-kira? Ya, alhamdulillah senang. Ya. Kan apa namanya, sebuah penghargaan juga, bukan penghargaan, Iya. ya semacam ungkapan atau bentuk dari kasih sayangnya Mm-mm. di apa namanya, diwujudkan dalam menulis buku ini. Nah, nantinya apa namanya akan bisa diceritakan kepada anak cucu dan keturunan kita kami. Ya. Ya, Yang sebenarnya itu Heeh. jadi kita kan memang kenalnya kan bukan karena kenal yang itu. Bukan kayak anak milenial gitu ya. Ya, ini yang tidak ada di buku saya ceritakan. Jadi Iya. menurut pengakuannya dia. Iya. Jadi sebelum mengenal saya dia suka menunggu status saya. Jadi di Facebook saya suka nulis dan kebetulan ini salah satu yang suka menyimak tapi nggak pernah nge-like karena malu. Gitu. Jadi menurutnya ketertarikan kita ya karena istri saya suka menceritakan ibu saya melalui Facebooknya, sehingga kesimpulannya istri saya adalah menilai seorang laki-laki tidak dilihat dari prestasinya, wajahnya atau apapun itu, tapi kedekatan kepada ibundanya. Baik. Itu menjadi salah satu alasan dia untuk mau menerima saya karena saya Oh. sudah menulis tulisan tentang ibu saya di Facebook. Ya, menarik ya. Nah, ini yang menarik lagi adalah pemirsa, sebentar lagi ini Hari Ibu ya, Hari Ibu. Nah, ini ya ini. Kira-kira bagaimana sosok seorang ibu yang apa namanya telah melahirkan panjenengan, membesarkan gitu kan? Gimana kira-kira sosok ibunda jenengan dalam pandangan jenengan sendiri? Ini mau Hari Ibu ya, ini mendekati Hari Ibu. Gimana kira-kira? Kalau sosok ibu saya selalu mengajarkan untuk selalu disiplin yang Iya. pertama, disiplin, kemudian apa selalu semangat, terutama dalam mencari ilmu, Ya. lebih mencari ilmu agama. Karena memang apa namanya dari keluarga saya yang diutamakan adalah ketika mencari ilmu agama dibanding ilmu. Ya, itu mau. Kalau yang soal disiplin itu ada contohnya misalnya ya gimana itu? Mungkin jenengan mandinya emang agak malas kalau pagi atau gimana gitu? Kalau di sini disiplin dalam mencari ilmunya, Pak. Cari ilmunya. Dan juga disiplin dalam beribadah. Ya. Nah, sekarang Anda punya ibu lagi gitu kan. Selain ibu yang telah melahirkan dan mengandung itu, sekarang punya ibu mertua gitu kan. Nah, saya pikir ini adalah salah satu catatan yang kemudian lahir dari ini ya. Catatan penting Gus Giri saat ini terhadap ibunda. Nah, sosok ibu mertua sekarang bagi jenengan ini gimana? Dulu kan tahunya cuma lewat catatan Facebook gitu ya. Nah, sekarang tahu sendiri dan sering berkomunikasi, keteladanan yang bisa di-share kepada publik dan bisa jadi teladan banyak orang itu kira-kira apa saja? Kalau dari sosok ibu mertua saya, beliau selalu mengajarkan arti perjuangan, Perjuangan ya. perjuangan dalam hidup Ya. untuk mencapai suatu kemuliaan. Seperti itu. Ada pernah pesan khusus selama beberapa bulan ini berkomunikasi sama ibunda belum. yang terkait perjuangan itu? Kalau terkait perjuangan ya Di catatan di Facebook gitu ya? ya Cool book saya- namanya. Cool Facebook. Ya, itu. Nah,
Kembali ke Pak Irsyad ini ya, kira-kira pesan penting apa yang kemudian ketika ini kita mau menjelang hari ibu. Nah, ibunda itu sebenarnya bagaimana kita anak muda ini kemudian berkhidmah pada sang ibu, kira-kira seperti apa? Jadi sebelum itu sebenarnya sosok bunda atau ibu saya dalam hal ini adalah tidak hanya cukup mendidik tapi benar-benar hadir dalam konflik hidup saya. Karena bisa dinilai seseorang awal konfliknya dia adalah ketika menemukan pasangan atau dalam proses belajarnya ada banyak sekali permasalahan dan semuanya itu campur aduk dan saya rasakan saya bersama ibu saya. Jadi ini yang tidak ada di buku, jadi mungkin semua orang hanya menilai itu kan gampang, hanya bisa padahal ini bukan, ini benar-benar dari ibu saya. Jadi ketika itu saya masih ingat sekitar semester 6. Semester 6 adalah puncak prestasi saya. Karena saya di kampus adalah suka nulis ilmiah dan sering lomba. Dan ternyata prestasi itu cukup melalaikan saya kepada ibu saya. Jadi ketika liburan 2 bulan, paling saya di rumah 3 hari, 5 hari, setelah itu saya cabut karena saya memilih lomba, memilih mencari buku untuk menulis. Dan mungkin ibu saya sedang bahasanya yang menangis dalam hati, sehingga Allah mengingatkan kepada saya yang semualah saya punya partner lomba, ternyata partner itu berpaling dari saya, bahkan menghancurkan karir saya, memfitnah dan lain sebagainya. Sertifikat juara saya dihilangkan dan itu terus anak-anak didik yang saya ajar juga juga memfitnah dan lain sebagainya, sehingga saya habis. Saya perjalanan lomba, laptop saya hilang, jadi saya seakan-akan tidak punya apa-apa lagi. Bahkan saat itu saya ingat sedang nulis proposal skripsi juga 3 kali ditolak. Saya nggak tahu kenapa. Akhirnya saya putuskan untuk biasa santri, yaitu nyepi di Makom Sunan Ampel. Dan buku saya lakukan, saya baca semua bacaan yang sudah saya hafal, tapi tidak mempan. Tidak tahu. Akhirnya saya putuskan untuk pulang. Dan saya merasakan itu 3 bulan. Karena saya pulangnya Idul Fitri sampai Idul Adha saya itu tersiksa. Sampai saya memutuskan untuk dihipnoterapi. Bayangkan saya ini dikenal sebagai hipnoterapi, saya sertifikat pelatihan, saya pun ambruk ketika ada masalah itu. Saya nggak tahu kenapa, saya nggak sadar. Ini ketika dihipnoterapi cuma satu kata yang dikatakan, ibu. Dan saya itu saya menangis dan saya tidak pernah menangis semenangis itu, tragis itu. Sehingga saya putuskan untuk pulang dan saya ceritakan kepada ibu saya. Dan saat itu ibu saya menangis dan saya pertama kalinya ini saya juga merinding loh ini menangis saya juga menangis dan saya bilang, ya anak yang sabar, kenapa kok sampai seperti ini. Mulai seperti itu saya benar-benar dekat kepada ibu saya. Saya ada apa-apa saya itu proposal skripsi yang susah saya bilangkan, niki saya ditolak 3 kali, ya coba besok matur lagi, dan seketika besoknya diterima sama dosen. Terus gak usah ini terakhir kali ya sambil garap. Ibu ketika itu saya ada apa-apa saya nelpon. Jadi kadang ibu itu kan dianggap cerewet, padahal dibalik cerewetnya kalau kita bisa peka ada pesan yang tersendiri. Dan ibu itu sendiri tidak sadar ngomong apa. Dan itulah yang saya tulis, satu perjalanannya saya tulis. Ketika saya pulang, saya kembali ke kampus, pasti ibu itu saya tulis. Jadi itu adalah yang tulisan pertama saya tentang ibu adalah jodoh. Jadi kata ibu, jodoh gak kudu sing apik, sing pinter, sing solihah belum tentu baik untuk kamu. Banyak orang sing ketoke, mohon maaf anaknya siapa, tetapi karena tidak jodohmu, kamu justru mengejar. Jadi jodoh yang sejati adalah ketika kedekatan kepada keluargamu semakin dekat karena dia, bukan karena dia, malah orang tuamu semakin jauh. Dan itu sangat persis dengan dawuhnya Yaili Adab Arwani, ketika kamu menjatuhkan cinta maka orang tua yang harus diminta restu. Makanya saya tulis di situ, semakin dewasa seseorang bukan semakin berani meninggalkan orang tua, tapi menjadikan orang tua sebagai gerbang yang merestui dan puncak yang memberikan. Itu yang saya pegang. Saya mau ada apa-apa saya pasti sampai saya pun menemukan ini ketika saya menulis ini. Saya belum kenal sama istri saya, bahkan emang belum punya siapa-siapa. Tapi kenapa saya tidak tahu, ibu saya selalu mengisahkan itu, memberikan nasihat kepada saya hingga masalah itu terhenti. Bukan karena masalah itu, karena tapi ada di balik berkahnya saya benar-benar merasakan kedekatan kepada ibu saya.
sampai ibu saya memutuskan ya sudah saya dihadiahi umroh. Karena saya kumpulkan, ketika saya terpuruk itu saya langsung pensiun dari lomba karya tulis. Saya putuskan lomba yang individual lah, saya dan lain sebagainya, dan saya kumpulkan terus umroh. Ketika perjalanan umroh saya menulis tulisan Soto Cinta dari Kudus. Saya publish, saya berangkat umroh, dan di Madinah saya baru buka. Ternyata yang merespon sangat luar biasa, ini tulisan bagus. Jadi itu sebenarnya saya tidak ada keinginan untuk menjual belikan atau tenar mengenai tulisan, tidak, karena saya membagi bahwasanya orang tua itu benar-benar pengaruh, dan di sini saya kisahkan di situ. Jadi cinta itu bukan masalah ketika kita bisa memiliki seorang, tapi ketika kamu benar-benar ikhlas mencintai, bahkan orang yang sudah mencintai kita lebih dulu, orang tua kita semakin dekat, dan kita bisa merasakannya, bukan mengejar, bukan memiliki, tapi mencintai sepenuh hati. Menarik ya. Ya, sebelum kita lanjut, seperti biasa di Ngobras ini kita didukung oleh Lazisnu dan Uker Lazisnu Kudus. Bagi warga Nahdliyin terutama di Kudus ini yang ingin menyalurkan zakat, infak dan sedekah, silahkan datang ke kantor Uker Lazisnu Kudus, atau bisa juga dikirim ke nomor rekening yang tertera, ya. Jadi ada beberapa pilihan bank, yaitu BRI Syariah, Mandiri Syariah, Zakat, Infak, gitu kan. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa dikontak juga kalau kantornya di Jalan Pramuka nomor 21 Kudus. Nomor HP yang bisa dikontak ini bisa dicatat 081 227 48779 atau 0822 7227 3663. Ya, kita kembali lagi. Cukup menarik banget ya penjelasan dari nanti juga ini. itu saya juga lewat Lazisnu, nanti ada penjualan lewat sini, 30%-nya saya masukkan ke Lazisnu. Ya, boleh nanti. Oke. Ya, yang jelas ini kepada pemirsa suaranahdliyin.com, ini ada 2 buku bagi pemirsa yang komentar terbaik yang nanti akan dipilih oleh Gus Irsa sendiri sama istri tercintanya, yaitu Neng Nuhia, ya. Nanti silakan, ada 2 buku ya. Ada 2 buku, nanti komentar terbaik ya di bawah linknya itu nanti bisa mendapatkan. Nah, nanti yang terpilih akan dihubungi oleh admin atau jurnalis di suaranahdliyin.com, maka sertakan kontak WA. Kali aja Anda yang terpilih, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kalau tidak salah disebut-sebut ibu sebagai empu, gitu Pak ya. Apa maksudnya itu Pak? Ya, itu sebenarnya inspirasinya dari Gusmus. Dari Gusmus ya. Jadi ketika itu saya ada kesempatan bisa sowan ke Gusmus, dan itulah salah satu tokoh inspiratif saya atau Gusmus. Ternyata fotonya saja beliau itu sangat barokah. Jadi gitu ya? ketika dulu saya sidang skripsi, Ya. di akhir itu saya dibantel biasa, terus saya tampilkan foto Gusmus slide, terus ada quote-nya adalah Allah adalah asyakur, maha menerima syukurnya, maka jadilah hamba yang suka menerima, jangan menagih dan mengumpat. Wah, ini trik bagi yang skripsi atau tesis ada disertasi ya. Nanti ada quote seperti itu boleh disantumkan. Jadi kalau ada dosen yang menolak skripsi, tesis atau disertasi Anda, berarti dia tidak memahami ajaran. Gitu ya. Terus dosennya ini saya ya. Gitu. Akhirnya saya merasa berhutang, saya harus sowan kepada Gusmus. Iya. Akhirnya saya pun sowan, dan ketika sowan, ketika itu saya melihat di raknya Gusmus ternyata ada buku, yaitu pesan cinta apa. Dan ternyata saya buka-buka, ternyata itu adalah hadiah dari Gusmus kepada putrinya ketika putrinya menikah. Terus Gusmus membuat tulisan-tulisan ditujukan untuk anaknya, dan saya pun bertafaul ingin meniru bagaimana saya bisa menulis untuk saya sendiri. Ketika itu nasihat cintanya, dan jadilah ini. Jadi beliau mengatakan perempuan itu adalah sebagai empu. Perempuan empu akronim dari perempuan itu, karena perempuan adalah ibu kita, istri kita, dan anak. Itu yang saya kembangkan. Ada filosofi lain dari makna itu. Empu kan sesuatu yang ampuh, jadi seakan diam tetapi sangat dimintai restu.
orang yang benar-benar punya karomah mungkin gitu ya. Dan itu pun saya sini saya sebutkan bagaimana cara menghargai ibu, menghargai istri, dan mendidik anak. Jadi Ya. ini di sini sudah ada dengan gaya saya ada sini. Jadi ibu tuh kadang mengisahkan cara menghormati istri kita, Ya. cara menghormati orang tua kita, menghormati cara mendidik anak. Jadi sudah ada semua. Ya udah khatam ini ya. Enggak, ini tanya beneran ya pemirsa ya. Kira-kira jangan-jangan ini karena mungkin bisa diceritain sendiri terus kemudian nggak baca. Ada loh kadang kayak gitu. Karena merasa dekat dengan penulisnya kemudian nggak usah membaca karena saya bisa tanya langsung. Tapi beda kan kesan soal membaca sama diceritain. Nah pertanyaannya adalah sudah khatam atau belum? Proses sama. Baru proses khatam ternyata ya. Saya udah khatam saya. Ini nanti mau saya resensi juga nih. Ya. Harus bisa hatam kan karena tidak interaktif artinya baca. Kalau dia baca terus konfirmasi, masa gini kan? Nggak pernah hatam. Ya, itu emang apa namanya konflik batin seorang pembaca ya. Gitu. Jadi pembaca itu ada emang langsung pasif gitu, tapi karena dia kemudian, tapi bisa juga walaupun misalnya dia bukan orang dekat kita, bisa langsung komplain juga. Tapi komplain itu nanti kemudian tidak sekedar bisa langsung komunikasi, tapi dengan tulisan yang lain. Nah, saya pikir kalau kemudian ini Indonesia mau menulis lanjutannya, mungkin merawat cinta atau apa itu menjadi menarik gitu. Jadi kita tunggu aja setelah beliau nanti itu khatam ini karena masih proses khatam gitu kan. Setelah itu kemudian tertarik karena mungkin tidak setuju dengan beberapa hal di sini mungkin kemudian tergerak untuk menulis buku gitu kan. Tapi yang terpenting kan cinta di sini bukan cinta untuk memiliki seorang. Iya. Bahkan di sini saya tidak menyinggung sekalipun istri saya, Nah. calon istri saya tidak. Tapi ternyata cinta dimaknai dari kedekatan kepada ibunda, cinta seorang orang tua mendidik anaknya. Jadi cinta bukan memiliki pasangan, itu salah. Jadi orang kok ini kok bukunya hanya roman dan itu salah besar. Cinta di sini bukan cinta untuk mengejar seorang, tapi cintanya kepada orang tua, kepada anak-anak, dan kepada santri terutama. Jadi di bab 3 ini yang sebenarnya saya berat menulisnya karena ada tanggung jawab moral sendiri. Jangan-jangan penulisnya nggak ngamalkan. Iya. Karena tirakatnya sangat berat. Iya. Kebetulan ini saya ikhtiar mengamalkan itu sama istri saya, ternyata berat sekali ya. Itu kan ketika kita sering sowan kepada hibah pasti akan dikasih ijazah yang itu. Bagaimana doa sholat hajat dengan ayat-ayat tertentu yang 10 kali itu. Saya pun mengamalkan kepada istri, ternyata berat. Wajar saja kok keturunannya para kiai duriannya itu kok sangat selain rupawan, alim juga sangat menurunkan cucu juga karena tirakatnya besar. Ini nyindir saya. Maka jangan harap itu. Nah, makanya saya pengen kita juga bisa membina keluarga, membina generasi, makanya saya cantumkan biar diamalkan. Ya. Ya, artinya pemirsa bahwa tradisi tirakat oleh para kiai itu menjadi pelajaran penting juga bagi semua orang, terutama santri. Artinya bahwa seorang generasi yang terbaik itu akan lahir dari orang-orang yang punya tirakat yang baik pula gitu kan. Nah, di akhir buku ini itu banyak doa-doa gitu ya, doa-doa ini. Kira-kira dan pesan-pesan para kiai ya. Pesan-pesan para Kalau kiai. pesan kiai itu di bab kedua. Oh, bab itu ya. Itu yang susah sebenarnya, itu yang berat bagi saya adalah karena harus transkrip video-video YouTube kadang Ya. sama itu lama. Ya. Tidak bisa mengarang karena itu dawai kiai itu. Dan jawabnya susah itu. Jadi saya kadang sengaja ada pernikahan saya datang saya rekam. Ya. Kayak Yayasan Fauzi itu saya ketika pernikahan teman saya rekam. Dan saya niatkan untuk itu. Pernikahan nasihatnya I Ahmad Arwan tuh teman saya nikah, saya minta videonya. Dan ternyata ketika tidak terduga ketika syukuran pernikahan saya I Arwan yang kita mintai untuk Maido, beliau berkenan dan beliau membacakan sendiri tulisannya. Ya. Ini saya bacakan aja tulisannya di buku ini. Kalau sama Indo, ya cukup. Bahkan beliau juga komentari ini doanya tambahin ini. Jadi seakan-akan buku ini sudah dibedah sama Yai Arwan ketika di sana. Ya. Ketika syukuran pernikahan saya. Ya, ini kembali ke Rupiah ya. Ini Pak, perempuan tadi diceritakan secara api oleh Gus Irsyad Hendi ya terkait betapa perempuan jadi empu dan lain sebagainya itu. Nah, kita mengenal Kartini mengatakan bahwa perempuan itu adalah madrasah pertama bagi keluarganya dalam mendidik anak-anak gitu kan. Nah, kira-kira
seperti apa perempuan milenial sekarang ini yang harus bisa mencontoh ibu-ibu kita yang sangat dahsyat dan luar biasa dulu itu? Apa yang harus dilakukan gitu dengan tradisi yang saat ini sangat jauh dengan tradisi santri, tradisi yang sekarang milenial gitu kan? Gimana kira-kira? Nah, yang pastinya ketika mengajarkan kepada anak-anaknya, Ya. yang pertama diajarkan itu mengenai akhlak dulu. Akhlak ya. Akhlak dulu, kemudian baru pengetahuan yang lain. Ya. Saya rasa itu. Iya. Sebentar ini kok dari tadi jauh-jauhan gitu ya. Nggak ada senyum-senyumnya sama sekali nih sama padahal ini pasangan muda loh. Atau malu sama saya gitu. Saya tak curiga ini saya. Curiga ini. Ya, ada yang lain kira-kira yang mau disampaikan kepada generasi muda terutama generasi muda perempuan ini. Tetap pada batasannya saja. Batasannya. Maksudnya lebih jauh. Tetap pada batasan kita sebagai seorang perempuan kan. Ya walaupun sekarang kan banyak perempuan yang jadi aktivis. Iya. Tapi jangan sampai melupakan tugas utama seorang perempuan ketika menjadi istri juga. Berarti itu kewajiban utamanya kepada suami. Kalau misal belum menikah, berarti kita juga tidak tidak sepantasnya untuk melupakan keluarga dan kedua orang tua. Ya, itu ya. Jadi pesan-pesan terutama bagi para kaum muda, kaum perempuan muda, terutama yang mau menikah, bahwa jangan lupa batasan gitu ya. Jangan lupa batasan. Oke, teman-teman, sebelum nanti berakhir, ini ada satu hal menarik. Sebenarnya ini tanggal-tanggal cukup istimewa ya. Bukan saja karena kemarin kita sudah merayakan hari apa gitu kan. Apa kemarin? Pahlawan. Hari pahlawan dan sebagainya. Besok sebentar lagi itu kita mau hari ibu gitu kan. Dan hari ini sebenarnya ada hal yang cukup istimewa ya pemirsa. Jadi ini sekaligus di launching buku ini dan sekaligus ini ada sesuatu apa namanya yang istimewa juga. Mbak Nada bisa minta tolong? Ya, ini ada sesuatu ya yang menarik. Ya, kita tunggu sebentar ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Pak Elsa sambil nunggu. Apa nanti? Ya sebelum closing, karena closingnya nanti setelah yang istimewa gitu kan. Jadi sekarang kita tuh harus, kalau bahasanya saya itu al-audah kita pesantren, artinya kita harus bisa bercermin bagaimana cara para kiai mendidik para santri, para anak-anaknya, karena beliau benar-benar terbukti ikhlas dan tanpa pamrih. Maka dari itu di bab kedua itu saya sengaja singgung bagaimana para kiai membocorkan rahasianya mendidik keluarga. Jadi di bab kedua itu juga tidak kalah penting dari bab yang pertama. Ya. Nah, yang jelas ini ada makna cinta ya, soal makna cinta. Nah ini ada apa ya? Ya, selamat ulang tahun ini. Yo, Pak Esat ini harus berdiri ya, yuk. Dipotong, dikasih ke siapa ini? Terima kasih. Kalau dipilih tidak boleh ya. Iya, nggak boleh. Dikirain orang maju. Ya. Dikira listrik yang mati. Ya, ini. Terus sini Mbak, nanti dibantu-bantu Mbak kalau ini. Ya, ini yang menarik ya pemirsa, ini baru sekali ini ya kita ngobras ada ulang tahun. Ya, ini. Enggak dari sini coba. Ya, teman-teman. Ya. Ya, ini menarik mengiringi perjalanan hidupnya Ninoya ini yang ikhtiar mengamalkan cinta ini. Ini masih muda banget loh, baru 17 tahun lebih sedikit ya Mbak ya. Oh iya. Iya. 3 tahun lebih 10. Iya.
Nggak ada sendok. Selo. Nggak kuat. Ada. Bon. Sebentar. Ada sendok. Bon. Ya ini dikasihkan kepada yang terkasih dan Yang tercinta. tahun ini. Ya. Gimana ucapannya ini? Amin. Alhamdulillah. Ini kayaknya perlu disuapin walaupun sekali gitu. Ya nggak apa-apa gini loh. Ini nggak masalah kok, halal loh ya. Enggak. Ya, coba sekali aja nggak apa-apa. Saya ingatkan ya, Pak ya. Ya, coba ini ya. Oh nggak apa-apa. Tapi ini beda ini. Jadi memberikan teladan yang baik untuk pasangan muda dan calon pasangan muda untuk merawat cinta ya, menghargai cinta dan merawat cinta. Ya kita sampaikan dari kawan-kawan suaranahdien.com selamat ulang tahun Indonesia yang ke-24 tahun. Semoga semakin berkah umurnya, semakin sayang sama orang tua mertua juga, sama suami dan anak-anaknya. Semoga nanti melahirkan anak-anak yang benar-benar soleh-solehah, bermanfaat bagi agama, bagi umat, bagi bangsa ini gitu ya. Ya, terakhir ya closing ini mungkin ada sedikit yang mau disampaikan oleh Pak Irsad untuk closing ini sebelum kita tutup gitu ya. Teman-teman, kita harus bisa memaknai cinta. Ya. Cinta bukan berarti antara kamu dan dia, Iya. tapi cinta yang sesungguhnya adalah ketika kedekatan kepada orang tua. Setelah itu orang tua adalah sebagai gerbang yang merestui dan puncak yang memberkahi. Ketika benar-benar bertemu, maka bertemulah pintu rizkimu, keberkahanmu dan segala hal yang baik untuk kamu. Ya, Indonesia ini harus ada closing statement ini. Pesan untuk kaum muda yang mau merit, ya, terutama ini, bagaimana agar dia bisa menerima cinta seorang lelaki? Apa yang harus dipikirkan terlebih dahulu? Di buku ini ya. Iya. Apakah harus membaca status Facebook dulu, atau gimana? Gitu? Enggak juga sih. Ya. Ya Apa ini? Salting dia. Gimana? Pertama dirayakan. Oh gitu ya. Ayo, ini masih ada durasi ya, durasinya emang ya yakin aja ya. kalau pasti ada pendamping yang memang sudah dipilihkan untuk kita, Ya. yang baik untuk diri kita. Ya. Ukurannya baik untuk diri kita, Ya. bukan tidak membandingkan dengan Mm-mm. kualitasnya orang lain. Gitu ya. Jadi nanti insya Allah akan tumbuh rasa penerimaan dalam diri kita. Oke, gitu. Terima kasih atas sharingnya yang luar biasa kali ini. Dan bagi pemirsa jangan lupa ada 2 buku dari penulis. Nanti komen-komen yang terbaik itu akan dipilih. Nanti akan dipilih 2 untuk mendapatkan hadiah buku ini ya. Dan terima kasih Gus Irsad Neng Nuhya atas kesempatannya hadir di Ngobres ya, Ngobrol Santai Suara Nahdien. Semoga ada kesempatan lain untuk kita ngobrol ya. Dan bagi umat ya, di mana saja gitu ya, jangan lupa subscribe Suara Nahdien channel gitu kan. Kita berdakwah lewat media sosial agar ruang maya itu juga menjadi ruang maya yang ramah dan memberkahi. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.